Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Teman-teman yang dimanapun berada, Al-Quran yang saya bacakan baru-baru ini, dia adalah merupakan kumpulan ayat dari Quran surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini Allah turunkan untuk sebagai penawar bagi kita semua, sebagai rahmat bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beridentitas Islam atau Muslim. Adapun orang-orang yang tidak diridhoi adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak percaya dengan kitab Allah Al-Quran ini. Jadi ada dua yang sangat istimewa dalam Al-Quran ini. Dalam ayat ini, yang pertama adalah ayat ini diturunkan sebagai penawar, obat, syafaat, dan yang kedua adalah rahmat. Dan kedua ini dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman, dihadiahkan kepada orang-orang yang bertakwa, dihadiahkan kepada orang-orang yang yakin akan datangnya hari kiamat, dihadiahkan kepada orang-orang yang yakin bahwa adanya Rasul, adanya kitab-kitab Allah, dan yakin akan adanya takdir baik dan takdir buruk yang diberikan kepada manusia. Dan di akhir kata atau potongan ayat ini Allah sebutkan adalah orang-orang yang zalim, artinya kecuali orang-orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena kita dalam mengarungi kehidupan ini tidak selamanya kita berada di posisi yang aman, di tempat yang aman, di tempat yang nikmat, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi terkadang kita berada dalam posisi yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, sangat menyusahkan, dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai obat dan sebagai rahmat bagi kita semua. Karena dalam Al-Quran ini, Masya Allah, banyak kandungan-kandungan yang
memberikan motivasi kepada kita. Banyak kisah-kisah para rasul dalamnya. Dan bukan cuma itu, para malaikat pun diceritakan dalam Al-Quran. Syaitan, iblis juga diceritakan dalam Al-Quran. Tentang hukum-hukum atau syariah diceritakan juga dalam Al-Quran. Apakah dengan diturunkannya Al-Quran lalu kemudian langsung menjadi rahmat, menjadi penawar kepada umat Islam? Yang saya pahami dalam konteks ayat ini bahwa yang menjadi penawar dan menjadi rahmat yang saya pahami dalam ayat ini bukan langsung menjadi rahmat bagi kita semua, tetapi Al-Quran, kitab suci ini bisa menjadi rahmat, bisa menjadi obat ketika kita bisa mempelajarinya. Kita mempelajari dari 28 huruf itu, kemudian berkumpul menjadi sebuah ayat, lalu kemudian menjadi surah, dan kemudian terkumpul dalam sebuah juz yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Inilah keistimewaannya Al-Quran. Ketika kita bisa mempelajari mulai dari huruf-hurufnya, kemudian kita fasih dalam membacanya, lalu kemudian kita bisa memahami maknanya, mentadabburi maknanya, lalu kemudian kita bisa membaca banyak ayat-ayatnya, lalu kemudian kita melihat banyak cerita atau kisah-kisah dalam Al-Quran, banyak hukum-hukum dalam Al-Quran, lalu kemudian kita bisa apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah bacakan, apa yang sudah kita pahami, dan Al-Quran bisa menjadi syafaat, Al-Quran bisa menjadi rahmat ketika kita menyempurnakan dengan cara mendakwakannya. Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat, menjadi rahmat ketika kita bisa mengamalkan isi kandungannya. Kita bisa mengamalkan atau mengajarkan kepada orang lain. Kenapa bisa menjadi syafaat? Karena kita membacanya. Kenapa bisa menjadi rahmat? Karena kita mengamalkannya. Boleh jadi di antara ayat yang kita baca dalam Al-Quran, dari 6.666 ayat ini, kita tidak tahu ayat yang mana yang memberikan rahmat kepada kita pada hari kiamat kelak. Rasul pernah berpesan kepada kita bahwa bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran. Kenapa? Kenapa kita dianjurkan untuk membaca? Karena pada hari kiamat kelak dia akan datang menjadi penolong bagi kita, menjadi syafaat. Inilah andalan bagi orang-orang muslim. Kita bisa mampu membaca dan mengamalkannya. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya kan? Ini ayatnya sangat populer bagi kita. Tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Yang demikian itu, yang demikian yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat itu, Al-Quran itu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Allah menyebutkan secara khusus. Allah menyebutkan secara khusus, bukan secara umum. Allah khususkan hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terlintaslah di pikiran kita, apakah yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah ada semua dalam Al-Quran, yang dilarang oleh Allah ada juga dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah minhajul hayati, pedoman hidup kita. Kalau kita dalam bertata negara, membangun sebuah negara, ya, para pendahulu kita sudah merancang sebuah hukum yang namanya Undang-Undang Dasar. Dalam Pancasila ada dasar negaranya. Kalau kita sebagai Islam, ya, kita percaya itu, karena itu adalah ikhtiar manusia yang dirancang oleh manusia untuk kebaikan sebuah negara. Dan itu secara umum, baik itu umat Islam, non-Islam. Tapi kita dalam penganut Islam atau umat Islam, kita tidak bisa lepas yang namanya Al-Quran. Kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Allah sudah memberikan kabar gembira bahwa Al-Quran itu akan memberikan rahmat dan memberikan penawar. Sedangkan kalau yang tadi hukum negara itu hanya kenikmatan dunia saja, itu akan menjadi amal dunia saja. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan amal dunia itu, bisa menjadi amal akhirat. Kenapa? Karena boleh jadi kita berpedoman dengan Al-Quran, ya, kita bisa berlaku adil dalam mengemban amanah, ya, bijak dalam memberikan menyelesaikan masalah. Kalau kita sebagai pemimpin, teman-temanku atau guruku dimanapun berada, saya berbicara di sini, ya, belajar bicara depan umum. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat. Al-Quran juga mengajarkan dari yang kecil sampai yang besar. Maksudnya dari tatanan kehidupan, mulai dari tatanan yang kecil sampai yang besar, yang nampak bahkan yang tidak dilihat oleh kasat mata, itu juga diceritakan oleh Al-Quran. Kalau dikatakan tadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mungkin muncul pertanyaan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Kita sudah mengetahui bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya dan orang yang menjauhi larangannya. Dan ayat selanjutnya pun menjelaskan seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata Allah jawab pertanyaan itu
Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa ialah yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapakah yang gaib itu? Saudara-saudaraku, siapakah yang gaib yang dimaksud oleh Allah? Siapakah dia? Siapakah dia yang gaib bagi kita semua, apalagi kita saat sekarang ini? Yang gaib yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terletak di dalam rukun iman. Yang gaib pertama adalah kita beriman kepada Allah. Allah tidak kita lihat. Beriman kepada malaikatnya yang jumlahnya sekian banyak. Tetapi Islam mengajarkan cukup 10 yang perlu kita ketahui. Mulai dari malaikat Jibril sampai ke malaikat Malik. Beriman kepada Rasul-Rasulnya. Kita saat sekarang ini adalah gaib bagi beliau, bagi kita. Siapakah yang pernah melihat Rasul? Saat sekarang ini tidak ada. Yang bisa melihat Rasul adalah orang-orang yang hidup bersama dengan beliau, beriman kepada kitab-kitabnya. Siapakah yang pernah melihat Al-Quran? Tidak ada. Teman-teman sekalian, yang kita sering baca ini adalah namanya mushaf, bukan Al-Quran. Tetapi kita selalu mengatakan bahwa ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena isinya adalah Al-Quran. Tetapi ini adalah kertas yang kita pahami. Ini kertas, kumpulan kertas yang ada tulisan di dalamnya, yang dimana kita membaca sebuah tulisan. Tulisan itulah yang kita hafal, lalu kemudian kita pahami maknanya. Al-Quran itu tidak nampak, teman-teman. Al-Quran itu tidak bisa dilihat. Iya, tidak bisa dilihat. Langsung ucapan. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Cuman ada mushaf seperti ini. Ini karena para sahabat yang mengumpulkan, Masya Allah. Para sahabat yang mengumpulkan. Al-Quran ini dicetak di negara, bukan negara Arab. Di mana dicetak? Di negara Jerman. Dicetak. Masya Allah. Ini cuma mushaf. Kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu gaib. Kalau dalam ilmu fikih, kalau kita membawa Al-Quran masuk ke WC, perhatikan. Kalau kita membawa Al-Quran masuk ke WC, kita melanggar dalam hukum fikih, karena kita dilarang membawa mushaf masuk ke WC. Dilarang membawa masuk ke WC. Tapi untungnya dilarang membawa Al-Quran. Seandainya dilarang membawa Al-Quran masuk ke WC, boleh jadi kepala kita ini dipotong dulu. Karena dalam kepala kita ini ada Al-Quran, teman-teman. Kita hafal kan? Coba, semua orang itu hampir menghafal itu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu orang-orang sudah hafal. Kalau kita mengikuti ilmu fikih, kepala ini harus dipotong dulu baru kita masuk ke WC. Tapi Islam itu indah, Islam itu mudah dipahami, Islam itu sangat bijak.
sehingga kita bisa memahami dengan baik. Hari kiamat, orang beriman kepada hari kiamat juga itu adalah orang bertakwa, percaya akan datangnya hari kiamat. Siapa yang pernah mengetahui datangnya hari kiamat? Tidak ada. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian datang seorang pemuda. Pemuda ini gagah, tampan loh. Rambutnya panjang, hitam, bersih. Bajunya putih, mengkilap bersih. Kelihatannya pemuda ini tidak dalam perjalanan. Lalu kemudian sang pemuda ini duduk di depan Rasulullah SAW. Lutut sang pemuda dengan lutut Rasulullah itu berhadapan. Dan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Dan salah satu pertanyaan yang dipertanyakan sang pemuda itu yaitu tentang hari kiamat. Wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang datangnya hari kiamat. Rasulullah mengangkat tangan dan tersenyum. Sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Nah ini, Rasulullah tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kemudian takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk ini tidak ada yang bisa memilihnya. Allah yang melibatkan kebaikan itu dan Allah melibatkan keburukan itu. Jika Allah melibatkan kebaikan itu kepada kita, maka itulah yang menjadi takdir kita, ketentuan kita. Jika Allah menetapkan keburukan kepada kita, maka itulah takdir kita, mendapatkan keburukan. Cuman kita sebagai umat Islam, kita harus berusaha agar kebaikan itu kita bisa mendapatkannya dan keburukan itu bisa kita tinggalkan. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu berusaha adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sudah masuk semua konteks-konteks Al-Qur'an. Makanya dalam ayat tadi itu dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 ini itulah bisa menjadi rahmat, bisa menjadi penawar, bisa menjadi obat. Kalau dalam ilmu kedokteran itu, ya ayat inilah yang menjadi andalannya. Sampai-sampai ada yang membuat sebuah usaha atau lembaga, namanya lembaga Asy-Syifa. Dan ayatnya inilah yang menjadi andalan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Inilah yang menjadi sebuah andalan. Apalagi para dokter atau yang bergelut di dunia kesehatan, inilah yang selalu menjadi ayat andalannya. Memang betul kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan ayat ini, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, inna sa'yakum lasyatta. Allah mengatakan semua manusia itu berbeda-beda usahanya. Dimanapun kita berprofesi, dimanapun kita bekerja, kita harus libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita libatkan Allah dalam kebaikan. Allah ridhoi. Kita melakukan kejahatan, Allah murka. Tapi itu adalah sebuah ketentuan yang dimana di dalamnya Allah tidak terlibat. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira inilah yang saya sampaikan. Kalau kita sebagai umat Islam, ya marilah kita senantiasa memperbaiki diri, bermuhasabah, atau setidaknya kita sering-sering cerita di depan umum. Karena kalau kita semakin banyak bercerita tentang kebaikan, maka itu adalah sebuah jembatan untuk kita sebagai orang yang lemah untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya itu masih ingat dengan kata-kata ustadz saya sewaktu saya duduk di SMA Aliyah.
Beliau bernama Ustaz Herman. Ya, kebetulan beliau juga Herman namanya. Ustaz Herman. Kalau dulu Ustazah atau Bunda Mawar itu selalu mengatakan ini saudara kembar ini. Saudara kembar dengan Herman dengan Ustaz Herman. Itu Masya Allah suaranya luar biasa. Beliau adalah salah satu guru saya juga. Selain dari guru mapel, beliau juga adalah guru qori saya tilawah. Beliau mengatakan begini, kalau kalian berdakwah atau bercerita, berceramah di depan umum, maka ceramah itu kalian lebih baik. Kenapa? Karena semakin banyak kita bercerita, maka semakin banyak pula kita berintrospeksi diri. Semakin banyak kita bercerita, maka semakin banyak pula kita memperbaiki diri. Karena kita mengingat kata-kata yang kita keluarkan, ya susah untuk kita hindari. Umpamanya kita melarang. Terkadang orang melihat kita, dia sendiri yang melakukannya. Sedih dengan hal itu. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Makanya kita sebagai umat Islam, kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkanlah. Karena mengingatkan itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada baiknya malah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.